Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustadz biasanya sudah memulai dengan surah Al-Asri, itu biasanya ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, cadangan khutbah atau ceramahnya udah habis, atau mendadak, atau terburu-buru. Nah itu Ustadz biasanya kembali ke surah-surah yang waktu sejak remaja dulu ya sudah jadi stok dari dulu. Jadi kalau sudah wal asri, nah ini sudah nggak ada, udah kehabisan bahan itu biasanya. Nah saya nampaknya kehabisan bahan juga. Jadi pakai wal asri. Yang kedua, ini surah yang paling dihafal. Mungkin setelah Al-Ikhlas ini yang paling masif. Semua kita hafal. Mungkin nggak ada yang nggak hafal. Ya. Dan kemudian dulu kalau di madrasah, kalau menjelang pulang, surah ini yang dibaca. Dan memang pada zaman Rasulullah, kalau mau berpisah dengan sahabatnya atau antar sahabat juga, surah ini yang dibaca. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertamanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala demi masa, demi waktu, dan Allah bersumpah untuk itu, menunjukkan betapa pentingnya dimensi temporal itu, dan tentu untuk kita sesungguhnya Allah sampai bersumpah untuk waktu atau masa itu. Dan dilanjutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Ini dulu waktu latihan-latihan, waktu remaja dulu, kalau pakai ayat ini retorikanya meledak-ledak, karena enak sekali dibawakan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi temporal ini memang kita agak abai. Kita agak teledor memang di situ. Kalau Allah bersumpah demi waktu, kita yang memang paling sering teledor dalam hal waktu itu. Kalau Allah katakan kita merugi karena faktanya memang kita dalam keadaan yang merugi nyaris terus menerus. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sisinya adalah yang terkadang kita nggak mau tahu, yang terkadang kita nggak mau membahasnya, yang terkadang kita nggak mau mengkajinya, kita nggak mau ikra tentang waktu itu. Minimal era, zaman, masa, waktu kurun hidup kita ini sebetulnya ini zaman apa ini? Zaman apa ini sesungguhnya? Karena kalau kita tidak mengerti ini zaman apa, sesungguhnya kita memang pasti merugi hidup di dalam zaman ini. Karena kita nggak tahu. Kita nggak bisa mendefinisikan ini zaman apa ini.
Jamaah semoga dimuliakan Allah. Kita hidup di zaman apa hari ini? Orang pakai istilah yang macam-macam sekali. Ada orang bilang ini abad digital. Bagi kita itu cuma istilah saja. Orang bilang ini era disruption. Itu istilah saja. Orang bilang ini era milenial. Itu juga istilah saja. Tetapi sesungguhnya istilah-istilah itu membantu kita untuk memberi makna dan memahami kita hidup di era apa ini, agar kita salah satunya tidak merugi. Jangan sampai kita hidup di abad digital, cara berpikir, perilaku kita, sikap hidup kita masih zaman agraris. Kita hidup di abad digital, pemikiran kita, perilaku kita, sikap hidup kita itu era industrial. Itu era yang sudah lewat. Kita nggak mau tahu ini era apa ini. Padahal Allah bersumpah dengan waktu itu. Wal asri. Tetapi kita nggak pernah mau tahu ini era apa. Sehingga kita bisa menyesuaikan gerak langkah hidup kita dengan gerak zaman itu sendiri. Karena setiap zaman punya karakternya sendiri. Pada saat kita tidak memahami karakter eranya, kita tidak memahami karakter zamannya, kita pasti tidak bisa dan sulit beradaptasi dengan era itu. Sering salah tingkah Bapak dan Ibu. Ini naik trans saja ngeri-ngeri, gimana naik trans ya? Sama kayak saya, Ustaz Iwan sering naik trans ya. Naik trans itu saya, aduh gimana ya cara naik trans ya? Kagok rasanya. Jadi ini era yang sudah berubah sekali. Saya ingin sampaikan, kalau literatur kita, dan saya pikir kita membuka diri untuk semua literatur. Literasi Islam itu membuka diri secara inklusif. Mau dari barat, mau dari timur, mau dari utara, mau dari selatan. Islam itu membuka dirinya. Ini era apa? Ini era digital. Pada saat kita tidak hadir di dalam dunia virtual, kita bukan siapa-siapa. Coba lihat Bapak dan Ibu, kalau ada acara terus nggak difoto hari ini, kan rasanya nggak ada acara itu Pak. Dan tidak hanya difoto, tetapi kalau nggak diposting kemudian acara itu seolah-olah nggak ada. Yang penting itu di fotonya dan kemudian diposting. Kalau fotonya nggak ada, postingannya nggak ada tuh acara. Rasanya begitu hari ini. Saya ambil satu literatur yang mendefinisikan era kita hari ini. Itu dibikin akronim VUCA. V, U, C, dan E. V itu volatility. Era digital, era disruption, zaman dan waktu kita hidup hari ini itu volatility. Era kita hidup hari ini adalah era yang perubahannya sangat cepat sekali. Ini saya menjelang naik mimbar ini ditegur oleh Pak Razul. Tadi naik wus ya katanya. Iya Pak Haji Razul negur saya, naik wus ya tadi. Ya iya saya bilang. Karena saya diperintah Pak Kamal, Ustadz Kamal mana? Ustadz Kamal ada? Ada ya? Ustadz Kamal, Ustadz hari Jumat ya malam siap. Kalau diperintah ya siap. Tapi pergerakan itu memang sangat cepat sekali. Pak Razul biasanya kalau ke Bandung biasanya stok waktu 4 jam, 5 jam. Terkadang bisa 7 jam kalau macetnya luar biasa.
Hari ini 40 menit nyampe. Ini gara-gara Pak Razul negur saya. Pas mau naik ditegur, ya sudah gitu, tak komentari aja wusnya. Tahun 70-an kalau kita dari Padang ke Jakarta, Pak Razul tahun berapa ke Jakarta Pak Razul? 79. Ya, kalau tahun 70-an awal-awal bisa seminggu Pak. Dari Padang ke Jakarta itu, benar gak Pak Razul? Karena mobilnya berhari-hari. Bandingkan dengan apa yang kita alami saat ini. Bandung yang cadangan waktu kita 4 jam, sekarang 40 menit. Betul-betul nyampe. Kecepatan perubahan yang nggak ada bandingannya dalam sejarah peradaban manusia sebelumnya. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 penanda abad digital itu dalam fuqah itu. Volatility itu kecepatan perubahan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, mungkin kalau kita agak terbiasa HP itu usia 2 tahun ya 3 tahun. Anak-anak nggak bisa Pak. Setahun tuh udah gerah dia dengan HP-nya itu. Cepat sekali berubahnya. Jadi oleh karena itu, ini adalah era yang sangat cepat sekali berubah. Semuanya berubah. Volatility. Apa yang dulu ada sekarang hilang Pak. Beberapa profesi yang dulu ada sekarang udah nggak ada lagi. Dan beberapa profesi yang sekarang masih ada tahun 2030 itu bisa nggak ada lagi. Ini jangan-jangan pengacara udah nggak ada lagi Pak tahun 2030. Ini ada teman saya pengacara di sini Pak Rahmat. Karena semuanya sudah digital semua Pak, semuanya udah AI semua. Udah artificial intelligence semuanya. Teman-teman kita di bank konvensional itu yang di meja paling depan itu, lah itu sekarang Bapak dan Ibu jemaah semoga dimuliakan Allah, seberapa kali kita datang ke bank sekarang ini? Sudah jarang tuh Pak. Jadi kebutuhan terhadap tenaga SDM yang kayak gitu itu juga makin lama makin hilang. Bank digital mulai muncul. Nah oleh karena itu sekali lagi, agar kita tidak merugi, salah satunya adalah umat Islam harus memahami dia hidup di era mana agar langkah dan irama hidupnya tidak hanya sekedar bisa menyesuaikan, tapi bisa memimpin gerak zamannya itu. Salah satunya volatility itu. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Yang ketiga, complexity. Yang keempat, ambiguity. Bapak dan Ibu, karena saya diberi tugas oleh Ustadz Kamal 2 kali, jadi nanti tanggal berapa lagi saya lupa. Nah, untuk yang malam ini 1 aja. Jadi, volatility, perubahan yang sangat cepat. Inilah yang Said Hossein Nasr tulis di dalam bukunya, yang judulnya itu Nestapa Manusia Modern. Saya ingin katakan, definisi tentang zaman digital, era digital seperti itu nggak keliru. Dan kita memang harus belajar Pak. Faktanya memang seperti itu. Semuanya berubah dan sangat cepat sekali. Tapi tanpa merujuk kepada doktrin Islam, tanpa merujuk kepada ajaran Islam, kita juga bisa gagal memahami zaman ini. Dan ajaran Islam tidak menafikan perubahan itu. Al-mutaghayyirat itu niscaya, itu sunnatullah. Tapi ada sandingannya Pak. Yang bagi umat Islam, itu jangan hanya sekedar memahami fuqah itu tadi saja. Tidak semuanya berubah. Ibadah puasa ini menunjukkan kepada kita, dan Allah membelajarkan kepada kita, ada yang tidak berubah. Dan ini tidak berubah selama 14 abad lebih. Setiap tahun pasti ada 1 bulan Ramadan. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu mimpi kapan ya ada tahun yang nggak ada bulan Ramadannya, nggak ada Pak. Mudah-mudahan nggak ada bulan Ramadannya gitu. Nggak ada, itu pasti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu pasti dan nggak akan pernah berubah-ubah.
tata cara kita berpuasa sudah pasti juga Pak, dan jangan dirubah-rubah. Sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari kita ukur jamnya, nanti kita ganti saja. Udah saya ntar mulai jam 8, tapi ntar juga nanti anunya jam 9, jam 10 malam. Nggak bisa Pak. Volatility, perubahan yang sangat cepat dan semuanya berubah, enggak. Ada yang tidak berubah. Ada yang as-sawabit. Ada yang tetap. Ada yang tidak berubah. Dan itu yang membuat umat Islam mampu menghadapi turbulensi perubahan seperti apapun juga. Amerika memang negara paling maju. Tetapi zombie di sana akhir-akhir ini luar biasa, Pak. Mayat hidup yang kemudian diri, tidur, jongkok, dan gak punya kesadaran diri sama sekali, itu bukan 10, 20, 30 orang. Jepang memang maju, tapi angka bunuh diri gak terkontrol, Pak. Jamaah semoga dimuliakan Allah. Karena orang dibelajarkan volatility saja. Orang dibelajarkan bahwa semuanya mutaghayyirat, semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah. Enggak, Pak. Ada jedanya. Ada masa kita menahan untuk tidak bergerak. Dan dalam sholat juga ada tumak ninahnya. Volatility kita tidak menolaknya. Justru kita sering abai tentang itu. Karena kita nggak bisa mengikuti gerak cepatnya. Tetapi itu saja juga tidak cukup. Karena di dalam Islam, realitas itu tidak hanya sekedar berubah, tetapi juga ada yang selalu tetap. Tidak pernah berubah. Abadi. Ibadah-ibadah mahdah kita tidak akan pernah berubah. Ayat suci Al-Quran, betapapun AI ada, artificial intelligence muncul, Chat GPT muncul, Bing muncul, macam-macam. Tapi ayat suci Al-Quran, Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkannya, az-zikir itu, kami pula yang menjaminnya keasliannya. Sampai hari ini. Volatility kita terima. Di bagian itu kita memang mengalami kelemahan. Tetapi volatility aja nggak cukup. Ada yang tidak berubah dalam perspektif doktrin Islam kita. Oleh karena itu, jamaah semoga dimuliakan Allah, literatur barat harus kita serap, tapi doktrin kita jangan diabaikan. Justru itu yang lebih penting, karena doktrin kita mengakomodasi dua-duanya, keseimbangan itu. Ats-tsawabit wal mutaghayyirat itu terakomodasi di dalam ajaran Islam kita ini. Volatility kita terima sekaligus kita kritik. 3 lagi, izinkan saya nanti di amanah atau tugas yang diberikan oleh Ustadz Kamaluddin atau Ketua DKM kita Pak Haji Didi Sungaidi. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi